Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menganalisis portal pelengkung tiga sendi dengan pendekatan reference beam. Jadi pendekatan ini akan sangat berguna untuk teman-teman terutama apabila berhadapan dengan sebuah portal yang tidak diberikan beban merata secara penuh dari ujung ke ujung. Jadi, apabila teman-teman nanti menjumpai portalnya itu diberikan beban berupa beban terpusat atau kombinasi antara beban terpusat dengan beban merata, metode ini jauh lebih mudah untuk diterapkan karena teman-teman sudah mempelajarinya dari awal, kemudian tinggal di-relate saja dan disesuaikan sedikit. Jadi, di sini sebagai contoh, kita akan mengkritisi sebuah portal pelengkung tiga sendi yang merupakan bagian dari portal pelengkung sirkular ya di sini ya. Jadi di sana karena ini adalah portal pelengkung tiga sendi, terdapat titik sendi pada bagian puncaknya. Portal ini memiliki ketinggian disimbolkan dengan F. Kemudian titik S ini berada L/2 dari tumpuan sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian let's say di sini kita akan berikan beban terpusat yaitu P1 dan P2 sejarak X1 serta X2. Kemudian nantinya kita akan mencoba untuk menentukan gaya dalam yang terjadi pada titik A. Di mana titik A ini memiliki koordinat arah mendatar adalah XK dan koordinat arah vertikalnya adalah YK. Nah, ini teman-teman tentu saja tidak memiliki kesulitan dalam menghitung reaksi yang terjadi pada titik A serta titik B di sini sehingga kita langsung munculkan saja pada titik A serta titik B terjadi reaksi RA serta HA, RB serta HB. Nah, di sini juga terdapat keterangan tambahan misal kalau teman-teman itu ingin sebenarnya membuktikan nilai dari momen di titik S. Jadi momen di titik S pada portal pelengkung ini kan sebenarnya dapat kita track satu persatu ya. Jadi RA dikalikan jarak mendatarnya adalah L/2. Kemudian dikurangi dengan P1 dikalikan dengan L/2 minus X1, benar ya. Kemudian untuk P2 di sini lengannya adalah sejarak L/2 dikurangi dengan X2. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyertakan HA ya di sini ya. Dikurangi dengan HA dikalikan lengannya terhadap titik S adalah sebesar F. Nah, menurut teorinya karena ini adalah titik sendi, maka titik sendi itu tidak menghasilkan momen sehingga MS itu sama dengan 0. Jadi, di sini teman-teman mendapatkan satu persamaan. Oke, nah di sini sekaligus kita akan buka kartu bagaimana sih yang dimaksud dengan pendekatan reference beam. Jadi pendekatan reference beam itu adalah teman-teman di sini dapat menyederhanakan perhitungan dari portal pelengkung itu menjadi sebuah balok. Di mana baloknya itu tadi itu dilengkapi dengan tumpuan, boleh teman-teman ngesetnya di sini adalah tumpuannya sendi roll atau sendi-sendi gak masalah. Yang jelas teman-teman nanti tuh hanya memerlukan output berupa reaksi arah atasnya. Jadi di sini teman-teman kalau perhatikan ya, kalau yang di reference beam bagian bawah itu reaksi di sebelah kiri titik A di sini adalah RA0. Kemudian kalau di pelengkung di sini adalah RA doang. Kemudian pada sisi kanan di sini pada bagian reference beam itu kan RB0. Kemudian kalau pada bagian portal di sini kan RB. Nah, di sini sebenarnya RA sama dengan RA0. Kemudian RB juga sama dengan RB0. Jadi nggak ada beda. Jadi nilainya itu sama. Jadi teman-teman itu dengan menggunakan prinsip pertimbangan biasa ya, sigma momen di titik A sama dengan 0 dan seterusnya, bisa menentukan kedua nilai ini. Begitu pula untuk yang bagian portalnya. Portal pelengkung maksud saya. Nah, di sini apabila teman-teman itu mengembalikan kasusnya itu ke sini ke bagian reference beam dan menghitung nilai dari M di titik S, jadi kalau ini diluruskan ke bawah, di sini dapat dihitung juga nilai dari MS0 itu rumusnya sama. Nah, itu seharusnya kan sama dengan 0 juga. Nah, di sini apabila kita substitusikan antara keduanya, berarti kan yang ditunjuk oleh kursor ini adalah MS0. Jadi MS0 ini bisa kita tuliskan di sini saja. Jadi MS
sama dengan MS0 dikurangi dengan HA kalikan F sama dengan 0. Kemudian kita hilangkan MS-nya di sini. Jadi langsung MS0 dikurangi dengan HA kalikan F sama dengan 0. Kemudian teman-teman dapat menentukan nilai dari H-nya itu berdasarkan persamaan ini. Jadi nilai dari H sama dengan MS0 per F. Di mana H ini sebenarnya adalah nilai dari HA ataupun nilai dari HB. Karena dalam kasus ini ya teman-teman kan dapat lihat prinsip kesetimbangan gaya horizontal sama dengan 0, maka HA sama dengan HB. HA sama dengan HB sama dengan H. Sebenarnya teman-teman bisa mencarinya dengan mudah sama dengan MS0 per F. Itu adalah nilai dari HA ataupun HB atau H. Seperti itu. Nah, ini untuk memperjelas yang dimaksud tadi. Jadi, walaupun teman-teman itu meninjaunya dalam bentuk portal pelengkung 3 sendi maupun reference beam, nilai dari RA maupun RA0 itu sama. Kemudian nilai dari RB maupun RB0 itu sama juga. Nilai dari H itu juga sama dengan HA sama dengan HB. Seperti itu. Nah, kemudian di sini apabila kita potong portalnya di titik K, itu sama seperti materi sebelumnya. Pada titik K tersebut akan muncul gaya dalamnya. Titik K itu akan muncul DK, NK, serta MK. Terutama untuk MK di sini karena pandang kiri, perputarannya itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian DK-nya itu slightly ke arah kiri, kemudian NK-nya itu menjauhi titik K. Sudut yang dibentuk oleh NK terhadap bidang datar itu adalah alfa K. Nah, nanti alfa K ini menjadi dasar teman-teman untuk dapat menguraikan reaksi di titik A. Jadi di sini ada HA serta RA yang akan menjadi di sini kalau untuk HA-nya adalah HA sin alfa, kemudian HA cos alfa, kemudian untuk RA-nya menjadi RA cos alfa dan RA sinus alfa. Begitu pula untuk beban-beban terpusat dari P1 maupun P2 kita dapat uraikan sesuai dengan alfa K ya. Di sini menjadi P1 cos alfa, P1 sinus alfa, untuk P2 juga sama, P2 cos alfa dan P2 sin alfa. Dari free body diagram ini kita akan menyusun persamaan umum untuk masing-masing gaya dalam, yaitu berupa gaya normal, gaya geser, serta momen yang dapat berlaku untuk seluruh titik yang ada pada portal pelengkungnya. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk merumuskan persamaan umum untuk gaya normalnya. Berarti di sini NK. Jadi NK di sini akan punya komponen dari P1 sinus alfa, P2 sinus alfa, kemudian ada HA cos alfa, serta RA sinus alfa. Nah, di sini berarti rumusnya NK sama dengan minus RA sinus alfa, minus HA cos alfa, ditambah P1 sinus alfa, ditambah dengan P2 sinus alfa. Nah, di sini teman-teman dapat menggabungkan komponen yang memiliki atribut sinus menjadi 1 dan kosinus menjadi 1. Jadi NK sama dengan minus dalam kurung RA minus sigma PI. Di sini kenapa kok jadi PI? Jadi kalau andai kata teman-teman memiliki sejumlah beban terpusat atau beban lain yang bekerja arah gravitasi, teman-teman dapat jumlahkan menjadi 1. Jadi minus dalam kurung RA minus sigma PI tutup kurung sinus alfa K minus H kalikan kosinus alfa K. Nah, di sini untuk komponen RA dikurangi dengan sigma PI, ini sebenarnya kan kalau kita relate dengan perkuliahan di awal semester, itu kan sebenarnya teman-teman itu sedang menghitung gaya geser yang terjadi pada titik tertentu. Jadi di sini kalau saya bantu dengan adanya ilustrasi, misal kita punya portal pelengkung 3 sendi seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan mengkaji titik K. Nah, untuk mempermudahkan kita katanya bisa membuat reference beam. Jadi kita buat reference beamnya seperti ini, mendatar. Kemudian titik K kan masih di sini. Kita akan imbuhkan dulu titik K-nya. Jadi titik K kan masih di sini. Nah, kalau kita lihat wujud dari bidang gaya gesernya itu kan demikian. DK.
Jadi DK ini kan bisa diperoleh dengan gimana? Berarti kan RA dikurangi dengan P1 dikurangi dengan P2 dalam kasus ini ya. Jadi DK itu sebenarnya kan kalau kita relate dengan persamaan sebelumnya itu kan RA dikurangi dengan sejumlah beban yang bekerja. Seperti itu. Jadi di sini dapat kita sederhanakan NK itu sama dengan minus, jadi yang dalam kurung ini kita rubah menjadi DK0. Tanda 0 ini berarti data yang teman-teman peroleh dari reference beam. Kalau DK 0 berarti adalah gaya geser pada titik tinjauan diperoleh dari reference beam. Masih kita pertahankan, komponen selanjutnya di sini sinus alfa K dikurangi dengan H kalikan kosinus alfa K. Seperti itu. Jadi nilai dari DK 0 di sini teman-teman dapat peroleh dari gaya geser yang terjadi pada reference beam titik tinjauan yang dimaksud. Kemudian, di sini kita lanjut untuk menghitung gaya gesernya. Gaya geser persamaan umumnya seperti apa? Jadi kita lihat free body diagramnya. DK itu letaknya di sini, berarti komponen-komponen atributnya nanti ada P1 cos alpha, P2 cos alpha, HA sin alpha, RA cos alpha. Jadi persamaannya bisa kita rapikan menjadi minus RA cosinus alpha ditambah HA sinus alpha ditambah P1 cos alpha ditambah P2 cos alpha. Sama seperti sebelumnya, di sini adalah komponen P1 P2 kita akan wujudkan menjadi PI. Kemudian untuk komponen yang mengandung sinus kita gabungkan jadi satu, komponen yang mengandung kosinus kita gabungkan jadi satu. Jadi di sini DK sama dengan minus dalam kurung RA kurangi sigma PI tutup kurung kosinus alfa K plus H kalikan sinus alfa K. Atau dapat disederhanakan lagi, karena ini sama seperti sebelumnya. Jadi DK sama dengan minus DK 0 dikalikan kosinus alfa K plus H sinus alfa K. Keduanya rumusnya berbeda ya. Dan di sini memang seperti itu. Ini kenapa kok kita menghitung gaya normal melibatkan gaya geser. Memang kalau kita urutkan dari free body diagramnya seperti itu. Jadi ini bukan kesalahan tipe ya. Jadi memang seperti itu. NK sama dengan minus DK 0 sinus alfa K minus H kalikan kosinus alfa K untuk gaya normal. Kemudian untuk gaya gesernya adalah DK sama dengan minus DK 0 kosinus alfa K plus H dikalikan sinus alfa K. Di mana DK adalah gaya geser yang diperoleh dari reference beam tepat pada titik tinjauannya. Kemudian untuk momen di sini, momen yang terjadi pada titik K. Berarti di sana MK itu sama dengan RA dikalikan dengan XK dikurangi dengan HA dikalikan YK. Kemudian ada P1 yang masih orientasinya itu seperti semula ya. Ada P1 dikalikan dengan XK dikurangi dengan X1 dikurangi dengan P2 dikalikan dalam kurung XK dikurangi dengan X2. Atau MK di sini sama dengan RA kalikan XK dikurangi dengan sigma PI dikalikan XK dikurangi dengan XI. Jadi ini itu kayak seolah-olah ada bebannya banyak, kemudian PI kalikan XK min XI itu berapa? Nanti teman-teman bisa hitung. Kemudian dikurangi dengan H dikalikan YK. Nah, sebenarnya komponen yang dikasih garis bawah hijau ini dapat kita singkat bentuknya menjadi MK0. Jadi kalau sebelumnya tadi ada DK0, di sini ada MK0. Kalau DK0 itu adalah gaya geser pada titik tinjauan, teman-teman peroleh dari reference beam. Kalau MK0 itu berarti adalah momen pada titik tinjauan diperoleh dari reference beam juga. Jadi kalau kita kembalikan ke ilustrasi yang ada di sini, kalau yang tadi DK itu ditunjukkan di sini ya, berarti kalau MK itu ditunjukkan di sini. Jadi teman-teman bisa hitung dengan mudah di sini ya. Mekanika statis biasa di awal pertemuan. Jadi MK itu sama dengan MK0 dikurangi H dikalikan YK. Jadi dengan menggunakan pendekatan reference beam itu teman-teman akan sangat terbantu terutama apabila portal pelengkung 3 sendinya itu diberikan kombinasi beban antara beban terpusat dengan beban merata atau simpelnya kalau teman-teman memiliki portal dengan beban terpusat pun itu jauh lebih mudah dengan menggunakan pendekatan reference beam ini.